Iya sih Pak. Iya kan? Sih, Yang enak Pak, cuma sih. satu, jatuh cinta sama Iya. jatuh hati ya kan? Setuju ya? Setuju Pak, Setuju itu ya, Pak. kalau itu ya? Itu Pak, setuju banget Nah, itu Pak. kalau jatuh dari ketinggian Nggak itu ada yang nggak enak Pak, nggak ada yang enak Nah, Pak. Bingung ngobrolin K3 pertambangan? Sama. Makanya dengerin di podcast ala Beats bersama saya Ardi di Neta Treja. Netizen bertanya, trainer menjawab. Ya. Hai guys, Ardi di sini. Ya, pernah nggak sih kalian melihat pekerjaan yang berada di atas ketinggian ya, atau di atas platform seperti itu? Lalu mungkin malah melihat orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan di atas perancah seperti itu, perancah atau scaffolding ya. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita tahu sebagai observan atau kita sebagai pengawas seperti itu? Nah, di sini di Bipod kali ini di seri Neta Treja, ya, artinya netizen bertanya, trainer menjawab, ya. Kita akan mengulas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial, ya, untuk ditanyakan kepada pakar ya. Karena hari ini kita udah ketemu tamu yang sangat spesial dengan Bapak Reza. Selamat datang Bapak Reza. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, mantap. Udah sore sebenarnya. Oh, udah sore ya Pak ya. Ya, Pak Reza ini mungkin perkenalan singkat aja Pak dari Pak Reza. Katanya punya YouTube juga ya Pak ya? Punya. Nah, Ada YouTube namanya Reza Mengajar. Reza Mengajar ya Pak ya? Isinya tentang lebih kepada sharing sih ya. Sharing juga nggak Pak ya? Bicara, udah paling pintar nggak? Oh, lebih gitu, Pak, sharing ya? aja. Oh, ilmu oke, yang oke, saya oke, pernah oke. pelajari. Siap. Karena kan saya juga sudah beberapa sertifikat Ya. lisensi baik dari Kemenaker Iya Pak. yang sudah saya dapat. Ya. Jadi kalau ngomong kompetensinya, saya sudah mendapatkan ya lisensi antara lain satu ahli muda K3 konstruksi. Ahli muda K3 konstruksi. Kemudian ahli K3 umum. Ahli K3 umum. Kemudian supervisor K3 perancah. Waduh, lumayan itu. Kemudian ada auditor SMK 3. Iya, ada Ada 4. lagi ahli K3 listrik. Oke, ahli K3 listrik juga. Sama yang terakhir juru ikat, rigger. Oke, siap. Jadi ngomongin lifting dan semacamnya. Iya, siap. Buat teman-teman yang udah ngerasa jago gitu kan. Jangan sombong dulu. Di atas langit masih ada Pak Reza. Seperti itu. Di atas saya masih ada lagi ya. Oh iya, di atas Pak Reza masih ada lagi juga tentunya. Oh Masih iya, Pak. masih belajar. Iya, betul. Pak Reza, ini juga ada beberapa pertanyaan, Pak, dari teman-teman kita. Saya tentunya sebagai orang yang awam, Pak, juga ingin menanyakan, Pak. Ini ada pertanyaan yang masuk. Sebenarnya emang nggak boleh ya Pak, kalau misalkan kita tuh kerja Pak di ketinggian ya, atau di platform perancah itu kita pakai kayu Pak, biasanya kan pakai besi ya. Emang kenapa sih Pak kalau misalkan pakai kayu tuh? Emang nggak boleh Pak? Kalau ngomong nggak boleh, menurut siapa dulu? Ya kan? Iya sih, Nah, Pak. itu dulu yang harus saya tahu. Katanya kan nggak boleh Nah, tuh kalau Pak. katanya ya kan? Kalau katanya Pak. Nah, kalau bicara masalah platform lantai kerja nih, sebenarnya kayu pun disebutkan di dalam, jadi saya sebutkan ininya ya, dasar hukumnya. Ya. Kalau bicara perancah itu ada di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 80, itu tentang K3 konstruksi. 80. 80 ya? Oh. Jadi umurnya sampai sekarang sudah 40 tahun ya. Dan oke, itu baik, sampai Pak. sekarang belum diperbarui. Nah, ini kita mudah-mudahan cepat diperbarui ya. Nah, di situ sebenarnya disebutkan bahwa ada juga yang namanya platform menggunakan kayu. Ada juga bambu. Ada ya Pak ya? Ada. Bambu pun juga ada Pak? Ada. Bambu Pak? Ada. Tetapi memang trennya saat ini itu sudah mulai bergeser ke metal. Kenapa sampai bergeser? Karena ketika kita menggunakan kayu ataupun bambu, nggak ada kepastian. Oke. Bisa nggak kita mengukur kekuatan suatu kayu atau bambu, sementara itu adalah produk alam. Nggak standar sih Pak, kadang-kadang Pak ya. Misal kita punya 5 kayu, Iya. kira-kira sama nggak 5 Iya. kayu itu? Iya, ada yang hidupnya di tanah yang apa, ada yang Ya. apa, ada yang nutrisinya bagus, ada yang enggak gitu. Beda-beda ya Pak ya maksudnya. Sehingga untuk tren yang sekarang kita memerlukan yang namanya kepastian ya kan. Sama mau cari gebetan juga harus pasti ya kan. Pasti Pak. Harus yang pasti-pasti, nggak boleh yang nggak pasti. Loh, Ini bener, Pak. dia kan harus yang pasti-pasti. Sehingga Iya.
dengan menggunakan metal scaffold Iya. itu sudah pasti Iya, ada iya, hasil iya. pengujiannya. Betul. Satu pipa kekuatannya berapa, Iya, berapa iya, tensile strength-nya, Oke, berapa oke, oke. ketebalannya itu sudah distandarkan. Nah, kenapa? Buat apa ada standar? Yaitu tadi supaya kita bisa mengestimasi ketika menggunakan perancah berapa sih beban yang harus ditumpu di atas. Nah, sedangkan kalau kayu ya kan, Iya. ada nggak jaminannya Nggak ada seperti itu? jaminan. Tapi Sehingga- sebenarnya kalau untuk standar pun juga untuk standarnya tadi Bapak apa tadi sebutin sebenarnya ada ya Pak tertulis ya kayu ada atau bambu disebutkan ya Pak ya, tetapi masuk dalam jenisnya. Iya masuk dalam jenis. Tapi istilahnya siapa sih yang bisa menjamin ya Pak ya? Oh oke. Jadi sebenarnya boleh ya Pak ya. Boleh. Tapi ya konsiderasinya seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, ini terjawab sekali ini ya. Saya juga nggak ngerti ini. Lalu Pak, misalkan Pak, gimana sih Pak kalau misalkan Pak ya, saya sebagai pekerja ya Pak, atau saya sebagai pengawas gitu Pak, yang lagi naik-naik ke atas scaffolding atau platform gitu Pak ya. Itu kita tuh mengantisipasi yang namanya insiden Pak. Oke. Nah, itu menurut Bapak Reza seperti gimana sih Pak? Oke. Kalau bicara insiden pekerjaan di ketinggian, Iya. itu ada dua aspek ya yang memungkinkan kecelakaan itu terjadi. Yang pertama aspek dari peralatannya, atau kita bicara unsafe condition lah, Unsafe sama condition, unsafe oke. action. Kalau ngomongin peralatan, berarti kita harus bisa memastikan lantai kerja kita safe nggak. Bagaimana cara memastikan safe-nya? Tentu dengan melihat apakah dia dipasang oleh petugas yang berkompeten. Ya, jadi ada aspek manusia di situ lagi. Iya. Kemudian bagaimana dari sisi peralatannya. Contoh seperti metal scaffolding misal, Iya. entah frame ataupun yang pipa ya. Apakah materialnya itu sesuai nggak? Sesuai dengan standar nggak? Iya. Itu kedua ya dari aspek materialnya. Yang ketiga memasangnya. Memasangnya, caranya Kelengkapannya Pak ya. ya. Oke. Kelengkapannya lengkap nggak? Ya, jadi kalau misal scaffoldingnya sudah oke, Oke. baru yang ngomongin manusianya. Kalau bicara masalah manusia, kita bicaranya behavior. Iya. Meskipun prosedur sudah dijalankan, ya kan, tetapi kan kita susah ya mengendalikan manusia, terutama sikapnya. Betul. Bisa aja dia sudah pakai body harness, tapi sampai atas ternyata tidak Cantolin, dicantolkan atau notate off gitu ya. Tapi bisa juga itu emang ini sih Pak. iya, Gimana tapi tuh, Pak, bisa emang juga ada kelakuan kasus-kasus tuh, Pak, di gitu, Pak. mana dia sudah menggunakan body Iya, harness, iya. tetapi pada saat dia mau mencantolkan, Ah. tidak ada titik tambatnya. Oh, Nah, jadi itu itu balik juga ke ya. iya, Anchor artinya point kayak anchor Pak, ya. point-nya. Anchor Itu point juga seperti itu, Pak, ya. mempengaruhi. Iya. Jadi itu dua hal sebenarnya yang harus dua-duanya sama-sama Oke. jalan. Nggak bisa hanya masalah scaffoldingnya atau hanya masalah orangnya. Ini dua-duanya harus jalan. Jadi kalau misalnya, sorry Pak, kalau untuk resumenya Pak, kalau misalnya tadi masalah scaffolding itu dari bahannya ya Pak ya, dari Yang pasang. masang juga ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya dari orangnya pun juga memang harus dikontrol ya Pak, karena begitu juga lah. Ya. Kadang-kadang kayak kita Pak. Pengawasan. Betul. Nah ini Pak, ada lagi Pak pertanyaan Pak. Tadi sangat bagus sekali Pak jawabannya Pak. Kita juga baru kepikiran seperti itu. Nah ini Pak, ada lagi nih Pak yang mau nanya Pak. Ini amit-amit loh Pak ya, amit-amit ya Allah jangan sampai ya. Kalau misalkan Pak kita sebagai korban Pak, kita sebagai korban bekerja di ketinggian gitu Pak. Kita udah seperti Bapak tadi udah pakai harness double lanyard, terus dua-duanya udah kita taruh di anchor point yang oke gitu kan Pak. Tapi delalah bahasa Jawanya, bahasa Prancisnya Pak ya. Itu kita tuh jatuh gitu Pak. Jatuh lalu kan kita kan nyangkut ke anchor point-nya ya. Alhamdulillah sih seperti itu. Nah, di situ kita harus melakukan apa sih Pak sebagai korban ya Pak ya? Sebagai korban kita harus melakukan apa gitu Pak? Oke. Bicara pekerjaan di ketinggian itu ada 4 syarat itu tadi sebenarnya. Jadi cuma memang kebanyakan ya kasus jatuh dari ketinggian itu biasanya dia tidak tertambat. Kebanyakan langsung aja ke bawah. Tapi ketika kita mengalami hal itu, kita jatuh kemudian kita masih tertambat, itu yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus mencari struktur kalau di dalam perancah. Artinya pada saat kita dalam posisi menggantung, kemudian di sekitar kita ada entah tiang, ataupun mungkin pipa, ataupun struktur lainnya, dan kita masih bisa meraih. Yang paling mudah adalah kita raih, kemudian kita berpegangan,
Ya, setelah itu kita meminta bantuan. Oh, biar nggak kena angin juga gitu kalau Selain Pak, nggak ya. punya angin, kemudian ada kasus yang kedua, ketika semisal tidak ada struktur ya, Iya. kita dalam posisi menggantung. Gantung gitu loh Itu Pak, maksud saya Pak. ada satu kejadian atau satu peristiwa yang kita sebut sebagai suspension trauma. Suspension Trauma. trauma. Baru dengar ini, maksudnya apa itu Bang? Jadi begini, ketika ada pekerja jatuh ya, itu posisi jatuh tuh selalu nggak enak. Iya sih Pak. Iya kan? pasti sih, Yang Pak, enak cuma pasti. satu, jatuh cinta sama Iya. jatuh hati ya kan? Setuju ya? Setuju Pak, Setuju itu ya, Pak. kalau itu ya? Itu Pak, setuju banget Nah, itu Pak. kalau jatuh dari ketinggian Nggak itu ada yang nggak enak Pak, nggak ada yang enak Nah, Pak. in case kalau semisal pada saat dia jatuh kemudian dia masih sadar, itu masih bisa dibilang masih bisa terselamatkan. Yang berbahaya ketika dia jatuh kemudian dia pingsan. Kenapa bisa pingsan? Ya, bisa saja pada saat dia jatuh dia mengayun. Kejedot lah palanya apa Jatuh gimana kepalanya, gitu ya. Kemudian apalagi dia tidak menggunakan absorber. Oke Pak, oke Pak, oke Pak. Ketika tidak menggunakan absorber itu ada kejutan Iya. ya yang dialami oleh tenaga kerja Iya. pada selangkangannya. Iya. Selangkangan sama dada. Sama ada Pak. Karena itu ya Pak ya, harness tuh tahan. biasanya memang di situ ya Pak ya, ini titik kuatannya Pak ya. Nah, itu kalau mau cari di internet ada berapa kilonewton yang dialami. Nah, pada saat kejadian seperti itu terjadi suspension trauma, tekanan pada selangkangan. Ya. Ya terus kenapa itu Pak begitu? Itu impact-nya adalah ketika seseorang dalam posisi menggantung, itu aliran darah ya, kan namanya aliran darah itu dari jantung kemudian ke badan Betul, ya, betul. ke kaki kemudian muter terus dia. Iya. Nah, ada jepitan di situ sehingga aliran darah tidak lancar, sehingga darah yang seharusnya balik lagi ke organ-organ di dalam itu bisa mengalami kegagalan. Berapa lama kira-kira orang bisa bertahan dalam posisi menggantung? Paling lama 2 menit. Enggak, 20 menit. 20 menit. Ketika lewat 20 menit apa yang terjadi? Skip Pak. Skip. Ya, atau meninggal dunia. Tetapi di beberapa kasus, kayak saya juga beberapa melihat video ada orang sengaja turun dalam posisi menggunakan harness. Itu dia tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit. Dia jadi dalam posisi waktu 5 menit, nggak sampai 5 menit, bahkan ini cuma 3 menit dia sudah muka sudah ini ya. Udah pucat gitu Sudah Pak pucat. ya. Ya, karena pada saat kita bekerja menggunakan harness, posisinya kan menghadap ke bawah kalau kita cantolkan di belakang. Betul. Biasanya begini tuh Pak, Ya, gitu Pak. sehingga Aneh yang dah harus Pak, dilakukan apa? Biasanya di beberapa harness yang sudah mengikuti standar ya, Iya. dia punya namanya suspension trauma strap. Jadi ada satu tali yang nanti sudah diikatkan di sisi kanan dan kiri, nanti tinggal dibuka tuh. Nanti diikatkan satu sama lain, kemudian diinjak. Oke Pak. Nah, oke, pada Pak. saat tali itu diinjak, Iya. kita bisa melonggarkan, atau bukan melonggarkan, artinya di bagian selangkangan sudah tidak ada tekanan. Oh, oke. Sehingga oke, kita oke, bisa berpegangan pada tali itu ya, Betul. atau sambil menunggu bantuan. Betul. Nah, artinya kalau bicara masalah bekerjaan di ketinggian, itu di Indonesia sudah diatur, ada peraturannya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 9 tahun 2016. Itu tentang K3 bekerja di ketinggian. Oke. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama pengurus apa istilahnya, pemilik tempat kerja ya, atau bosnya lah atau pimpinannya. Yang pertama adalah masalah kompetensi. Kemudian yang kedua masalah peralatan. Peralatan. Ya, peralatan itu nggak cuma harness ya. Oke Pak. Bagaimana angkurnya, Betul. bagaimana konektornya, Oke. kemudian bagaimana harness yang digunakan. Sama yang ketiga, bagaimana perusahaan tersebut mempersiapkan yang namanya emergency response-nya. Betul. Jadi ada beberapa itu ya Pak ya tadi Pak ya, ada beberapa ketentuan yang memang harus memang ternyata sudah rumuskan ya Pak ya. Sudah. Itu di berapa tadi? Permen 9 2016. 2016. Oke, kayak gitu. Dan juga tadi juga ketika kita menjadi salah satu korban itu pun juga kita sudah diberikan penjelasan juga dengan Bapak Reza ya. Ternyata ada dampaknya loh seperti itu Pak ya. Jadi kalau misalkan kita jatuh terus ngegelantung ya nggak cuma nanti kita diselamatin aja, tapi ternyata juga kita harus ngasih informasi, terus kita megang objek ya yang paling dekat dengan kita ya Pak ya. Lalu juga
mungkin menggerakkan kaki gitu juga ngaruh nggak sih Bisa. Pak? Jadi kalau kita nggak punya suspension trauma Iya, strap, iya. kita bisa melakukan gerakan seperti mengayuh. Mengayun ya Pak Jadi ya? kaki kanan naik, kaki kiri naik gantian. Gitu. Jadi biar bisa ngalir darahnya ya, Pak. Atau Kalau dengan dua telapak kaki ditempelkan kemudian ditarik. Kayak orang bersila, duduk bersila gitu ya. Iya, betul Pak, betul. Cuma hal tersebut bisa dilakukan kalau orangnya masih Sadar. Nah, yang menjadi masalah kalau jatuh, Betul. kemudian dia kepalanya kepentok, dia pingsan. Oke, jadi teman-teman nggak usah dicoba lah. Itulah makanya tim emergency dia harus bisa segera menyelamatkan itu, sebelum Pak. 20 menit. 20 menit, Pak. Tantangannya di situ. Iya. Ya, teman-teman ya kita Ini PR ya, saling PR hati-hati bersama lah. kita semua Iya, jadi kita PR bersama juga lah. Ya. Baik yang untuk bekerja juga di lapangan langsung ataupun juga yang sebagai observer juga. Ataupun kita juga nih Pak yang teman-teman di sistem juga kita juga harus saling mensupport gitu teman di lapangan. Oke. Tapi ada satu lagi. Jadi kalau bicara bekerja di ketinggian itu teman-teman harus perhatikan ada 3 aspek. Iya, Pak. Kalau yang pertama itu kita bicara namanya fall factor. Fall factor itu adalah titik tambat. Ditambah ya, Pak ya. Ya, pada saat kita menggunakan body harness itu posisinya di mana? Oke. Apakah di atas, apa di tengah atau setara dengan D-ring ya. Jadi kalau di harness kan ada ring seperti huruf D, Betul. itu namanya D-ring. Apakah di bawah atau di bawah kaki? Semakin kita menambatkan lebih rendah dari D-ring kita, Iya. maka jarak jatuh kita akan semakin jauh. Jauh, iya. Itu yang disebut sebagai fall clearance Full clearance. atau jarak jatuh. Ya. Ya, sama yang ketiga tadi ada swingnya. Swing ya, Pak. Nah ini banyak kesalahan itu yang masalah fall clearance, Jadi full clearance, swing, yang ketiga fall factor. full factor ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Reza. Ya, Ini kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa menjawab gitu, tapi benar dibantu dengan Pak Reza ya. Juga sudah ahli di bidangnya juga dan tadi juga mempunyai banyak sertifikat kompetensi seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin nanti akan banyak lagi Pak teman-teman sintesis ya. Ini kita masih banyak lagi materi-materi yang akan kita sajikan ya. Jadi jangan lupa untuk tetap mendengar Bipod dari Sintesis dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube kita di Sintesis ya dan juga YouTube dari bapaknya apa namanya Pak? Reza Mengajar. Reza Mengajar. Oke, Reza Mengajar. Nanti juga jangan lupa di-subscribe dua-duanya dan mungkin dari aku sih cukup Pak. Cukup. Ya aku juga cukup, dari Pak Reza juga cukup juga ya Pak ya. Cukup. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih banyak sekali Pak sama-sama. udah bisa main ke tempat sini Pak. Oke, dari teman-teman dari kita tutup Bipod pada hari ini dan jangan lupa untuk mendengarkan di sesi selanjutnya. Semangat pagi luar biasa. Neta Treja, netizen bertanya, trainer menjawab.